Hola Messinya kata Ani. Messi, setelah sepekan lebih almarhumah Lula berpulang ke pangkuan ilahi, sang kekasih Reza Arab yang terus menguatkan diri dengan langkah yang gontai di bawah gerimis hujan, Arab pun duduk bersimpuh di depan pusara sang kekasih dan seraya bercerita pada almarhumah Lula tentang isi hatinya yang kini sudah ditinggalkan. Ya, kondisi Arab yang kini mulai terlihat menerima kenyataan sang kekasih telah kembali ke pangkuan ilahi memang bukan tanpa alasan. Diungkap Arab bahwa wasiat atau cita-cita Lula adalah ingin terus melihatnya maju dan hal itu seraya ingin dilakoni oleh Arab. Bang, dengan kejadian ini, abang terasa ganggu pekerjaan nggak bang? Hah? Mengganggu pekerjaan nggak Ganggu bang? pekerjaan. Ah, Impian Lula itu ke gua pengen ngelihat gua lebih maju lagi, lebih gila lagi. So buat gua there's no time for sadness. Nggak ada waktu buat sedih-sedihan. Semua plan gua yang Lula juga tahu, almarhumah tahu selama hidup, itu akan gua kerjakan di tahun ini dan tahun berikutnya. Dan yang pasti yang paling dekat, streaming maraton akan tetap jalan. Berarti nggak akan meninggalkan dunia entertain sedikit pun ya bang? Lula pun mengharapkan abang melakukan sesuatu. Apa itu bang? Melakukan apa tuh bang? Menghidupkan mimpi Kalula ya bang ya? Melakukan Mungkin apa? boleh di... Mimpinya apa aja bang? mimpinya? Bang Arab, thank you. Sementara itu, sehari setelah Reza Arab mengunjungi makam Lula, pihak kepolisian akhirnya melalui preskonnya membongkar kronologi kematian Lula yang disebut karena kehabisan nafas. Ya, Lula Lava yang beberapa jam sebelum meninggal memang benar melakukan pengobatan ke rumah sakit di kawasan Jakarta dan kehadiran Arab lantaran kepanikan driver dan juga ART dari almarhumah Lula. Hingga akhirnya Arab pun datang bersama dokter untuk memastikan kondisi Lula yang kemudian
dinyatakan telah meninggal dunia dan kemudian mendampingi Lula untuk ke rumah sakit Fatmawati melalui lift barang dengan kondisi sudah dalam kantong jenazah, di mana dinyatakan Lula meninggal karena kehabisan nafas tanpa ada tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur kaku. Situ yang mengakibatkan saudari A dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Rekan yang dihubungi oleh para saksi yaitu kembali saudari VA yang tadi sehari sebelumnya berjalan dengan saudari C yang hadir juga pada saat sehari sebelumnya ke rumah sakit menuju ke lantai unit apartemen tempat saudari LL tinggal dan mendapati kondisi saudari LL di situ dalam posisi sudah di atas tempat tidur. Oleh karena itu, salah satu saksi mencoba untuk menghubungi pacar dari saudari LL dan menginfokan bahwa kondisi terakhir apa yang terjadi di unit kamar apartemen tempat saudari LL tinggal. Saudari C, salah satu saksi yang merupakan asisten dari pacar saudari LL yaitu saudara RA. Saudara RA itu meminta untuk saudari C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi dari saudari LL. Oleh lihat saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Pada saat pengecekan itu sudah dinyatakan saudari LL sudah meninggal, oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini ya melalui lift barang terlihat saudara RA yaitu pacar dari saudari LL mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit kita menuju ke rumah sakit Fatmawati yang dimana sudah kita mintakan keterangan juga klarifikasinya, keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Ya, Reza Arab yang kini kondisinya terlihat lebih baik. Sebelumnya memang seraya memberikan tanda melalui cuitan di akun X-nya, di mana ia menyebut kalau ia hanya bagian kecil dari Lula dan meminta agar jangan terfokus padanya, tapi lebih kepada keluarga dan sahabat yang telah lama bersama Lula. Meskipun ia juga merasakan kehancuran ditinggalkan Lula Lava. Dan tak hanya dari cuitan di akun media sosialnya, Arab yang baru-baru ini datang menziarahi makam Lula Lava pun terlihat seraya memilih menghadapi kenyataan rasa sakit dan hancurnya sendiri karena kini Lula tak lagi bisa ada seperti sebelumnya dengan mendatangi makam Lula dengan tatapan kosong dan pasrah. Kesampingkan apa yang kalian proyeksikan tentang apa yang gua rasakan dan
fokus kepada keluarga dan sahabat-sahabat almarhumah. Sementara itu biarkan gue fokus dengan diri gue sendiri. Sampai nanti ada saatnya gue butuh kalian. Bohong kalau gue bilang gue gak lemah dan hancur. Di sisi lain terkait kepergian mendiang Lula Lava yang sempat dikabarkan lantaran berhubungan dengan Wiping, menurut keterangan kepolisian, tabung Wiping memang ditemukan dalam salah satu dari 16 barang bukti yang ada di TKP. Namun tabung tersebut dalam kondisi kosong dan terdapat di kamar ART. Dan sebelumnya terlihat dalam rekaman CCTV yang dibuka pihak kepolisian, ART dari Lula memang sempat mengambil paket dari lobi. Dalam preskon dinyatakan bahwa Wiping tersebut memang ditemukan di kamar ART Lula. Hal tersebut seraya mematahkan kabar yang beredar terkait kematian Lula karena penyalahgunaan Wiping. Saya terangkan lagi mengapa kita perlu menjelaskan proses penyelidikan ini. Karena kita menentukan apa adat atau tidaknya peristiwa pidana dalam kasus penemuan jenazah di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Di TV yang sebelah kanan kita dapat melihat saksikan di sini ada beberapa potongan-potongan gambar yang akan kita nanti bisa buka di sini. Pada awalnya 1 hari sebelum kejadian penemuan jenazah kita menemukan apakah saudari LL ini bertemu dengan seseorang dan siapa orang yang bertemu dengan saudari LL. Aktivitas itu dimulai pada awalnya di mana saudari LL bersama rekannya di sini saudari V, saudari VA di sini ya, buka. Kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen. Lanjut. Selain dari CCTV apartemen, kami mencoba untuk menelusuri kemana dari saudari LL berpergian pada saat itu beraktivitas. Dari semua item 16 item ini untuk pestisida, alkohol, arsen dan cyanida tidak ditemukan. Kemudian untuk bahan kimia dan obat-obatan untuk 8 pon berbagai merek, dan jenis itu ditemukan adanya gliserin dan nikotin. Kemudian untuk botol liquid berbagai merek ditemukan sama nikotin dan gliserin. Yang pada obat 44 tablet berdasarkan ukuran, bentuk, warna, tablet itu kami golongkan dalam 8 golongan berdasarkan bentuk ya. Dari tablet tersebut kami analisa ada kandungan bahan aktif. Di antara bahan aktif yang kami temukan ada namanya citalopram, diethylpropion, sulfirate, meptifacain, dan N-kanit serta citalopram, paramomisin. Kemudian ada clozapine. Untuk tabung berwarna pink, waktu kami tulisan keadaan kosong. Rilisnya keterangan kepolisian yang menyatakan tabung pink yang ditemukan di apartemen Lula dan dinyatakan kosong bukan hanya mematahkan rumor yang sempat beredar terkait penyebab kematian Lula, tapi juga seraya mengingatkan akan cuitan Arab yang pernah menyatakan akan memperbaiki nama Lula karena sempat mendapatkan rumor kurang sedap. Dan apakah hal itu juga jadi alasan Arab akhirnya bisa tersenyum ke arah makam Lula sebelum meninggalkan pusara sang kekasih? Terlebih Dr. Rizky, dokter yang memeriksa kondisi Lula di apartemen, juga meluruskan isu yang beredar terkait surat kematian Lula yang ia keluarkan karena jenazah Lula dibawa ke kliniknya. Dalam keterangannya, Dr. Rizky justru menerangkan kalau surat tersebut ia keluarkan tapi tetap dengan pemeriksaan Lula di apartemen tanpa dibawa ke kliniknya. Sebelumnya saya menghormati proses yang berjalan di kepolisian sehingga saya menahan diri untuk tidak menyampaikan informasi apapun guna mendahului dari kepolisian. Jadi sedikit saya ceritakan awal mula saya hadir di lokasi diketemukannya almarhum LL.
yang dapat saya sampaikan bahwa simpang siur kliniknya di Depok dan pasiennya berada di area Jakarta Selatan itu almarhum atau rekan almarhum menggunakan jasa layanan home care yang mana saya langsung memeriksa pasien di rumah pasien tersebut, namun atas dasar surat izin praktek saya dan klinik saya di Depok, maka saya hanya bisa menerbitkan atas kop klinik Mardiah Medical Clinic tersebut. Mungkin sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan. Sayang, maafin aku kalau dalam grifas aku, suatu saat aku yakin tunangan kamu ini akan hilang kontrol untuk memperbaiki nama kamu dan semuanya. Yang sudah bertahun-tahun kamu tahu kalau aku sudah menahan diri. Begitupun kamu yang menahan aku waktu kamu masih ada. Lapangan tempat kejadian perkara bahwa tabung itu kami temukan di kamar dari saudari A, yang dimana asisten rumah tangga pada saat kami melaksanakan olah TKP. Di situ kami temukan tabung berwarna pink tersebut, lalu kami melaksanakan prosedur olah TKP, pengambilan sidik jari dan DNA, hingga kami kirim ke Puslap 4 Mabes Polri. Demikian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.